sini saya Ade di Learn for Fun. So guys, hari ini kita bakalan ngebahas sebuah industri yang dikatakan bisa jadi ya paling berat tantangannya. Menurut saya adalah bisnis retail. Ada teman-teman di sini yang bisnisnya bergerak di bidang retail? Ya, mau itu FMCG ataupun groceries maupun department store atau penjualan baju atau menjual barang-barang yang sering digunakan oleh manusia, ya, terutama untuk pasar Indonesia. Kenapa teman-teman? Saya bilang tadi bahwasanya retail adalah industri yang paling berat tantangannya, ya. Karena sebelum saya jawab, coba buat teman-teman yang nonton video ini, coba sebutkan satu perusahaan atau satu brand yang bergerak di bidang retail yang tidak pernah sama sekali memberikan diskon atau potongan harga. Ya, kalau teman-teman bisa jawab, silahkan nanti komen di bawah. Ya, so bisa dikatakan hampir tidak ada perusahaan di Indonesia ini yang bergerak di bidang retail yang tidak pernah memberikan diskon. Kenapa? Karena segitu sulitnya tantangannya teman-teman. Apa yang akhirnya dibeli oleh customer dari sebuah bisnis retail, karena kita akan menjual produk yang sama dengan kualitas yang sama. Kalau kita ngomongin diferensiasi ya, atau kita ngomongin pembeda dari bisnis retail yang ada di Indonesia atau yang ada di daerah teman-teman masing-masing, apa sih yang akan menjadi pembeda sehingga orang akan datang ke toko retail tersebut atau ke groceries tersebut ataupun ke department store tersebut? Apa sih yang akan menjadi pembeda yang harus difikirkan retailer untuk menggait customer untuk datang ke tempatnya, belanja di tempatnya, spend money di tempat mereka? Karena pada dasarnya seperti slide sebelumnya, retail itu memang didesain atau industri yang memang akan menjual produk yang sama atau kualitas yang sama. Jarang banget retail itu punya brandnya sendiri atau punya produk yang dia create dan dia jual di brandnya sendiri. Itu jarang banget ya teman-teman. Ya, contohnya kayak misalnya retail-retail di Indonesia itu ada banyak ya. Kalau kita ngomongin groceries ya, di Indonesia itu ada yang familiar top of mind-nya kita mungkin kalau yang hypermartnya ada hypermarket atau ada Lotte ya, atau ada dulu namanya Carrefour, sekarang jadi Transmart dan lain-lain. Itu adalah sifatnya groceries yang hypermarket, jadi memang yang gede banget. Terus ada juga yang namanya groceries bersifat supermarket, ya mungkin kalau supermarket ini biasanya ada di daerah-daerah masing-masing ya, misalnya di lokal supermarket masing-masing biasanya ada, misalnya di daerah Medan apa namanya, di daerah Bandung ada gitu ya, atau di Jayapura ada gitu. Biasanya setiap daerah memiliki supermarket lokalnya sendiri yang memang bisa mengambil market lebih besar dibanding pemain lainnya gitu. Atau ada lagi yang sekarang groceries yang sifatnya retail kecil ya. Kalau yang paling familiar di Indonesia ya kita tahu ya ada Indomaret, ya Alfamaret dan yang lain-lainnya gitu. Ya, itu adalah contoh-contoh groceries yang ada di Indonesia. Kemudian kalau kita masuk lagi ke store, ya banyak banget ya departemen store, ada Ramayana, Matahari, Sogo dan brand-brand lainnya. Dia akan menjual barang yang sama. Contohnya kalau kita ngobrolin di grocery tadi ya, di grocery maupun di departemen store. Di grocery kita akan membeli keju dengan produk yang sama. Sebut saja namanya keju Krabs misalnya gitu ya. Keju Krabs kita akan membeli di grosir atau toko atau supermarket A ya, dengan jenis keju yang sama, brand yang sama, tapi kemungkinan akan ada beda harga ya. Atau kita membeli baju dengan merek eksekutif misalnya dari store A dan store B, barangnya sama, kualitasnya sama, jenisnya sama, ukurannya sama. So ini yang terjadi di industri retail ya. Belum lagi ada disrupsi lainnya seperti online channel ya, atau online market ya. Biasanya kalau punya mall atau punya department store itu kemungkinan bisa bekerja sama dengan brand-brand gitu ya, atau punya groceries yang besar, supermarket yang besar bisa bekerja sama dengan brand-brand FMCG gitu. Nah tapi ada lagi yang mendisrupsi dengan yaitu tadi online platform ya, atau e-commerce biasanya orang-orang sebutnya.
Nah, makin lama, makin kesini, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa transaksi retail di Indonesia yang terjadi di online store itu sudah mencapai 5-10% dari sharing penjualan secara offline. Nah, di mana tadinya pembelian retail ini banyak kan masih di offline. Tapi setelah adanya disrupsi, promo, program dan lain-lain, orang-orang jadinya belanjanya di online store. Tapi ini masih memakan market sekitar 5-10% saja. Tidak terlalu signifikan, tapi cukup disruptif ya buat pemain yang sudah kompetitif di awal gitu. Oke? Nah, sekarang kita sebagai pemain retail, kita harus memiliki diferensiasi atau pembeda dengan teman-teman pemain retail yang sama juga seperti kita. Ya, kita ketahui bahwa di retail itu memang menjual barang-barang yang cepat laku. Berbeda kalau kita ngejual rumah sama ngejual mobil dengan saat kita menjadi seorang retailer atau memang pebisnis retail. So, yang namanya marketing, yang namanya brand, yang namanya persaingan, pasti kita harus memikirkan sebuah diferensiasi atau pembeda antara brand kita, perusahaan kita dengan perusahaan kompetitor ataupun perusahaan lainnya. Baik itu direct competitor maupun indirect competitor. Detailnya tentang direct dan indirect competitor kita akan bahas di next video ya. Tapi kali ini kita akan menuju kepada satu slide ya. Ini adalah marketing mix 4P. Kalau orang marketing biasanya ini udah di luar kepala ya. Hal-hal yang harus diperhatikan saat kita menyusun sebuah diferensiasi dari sebuah bisnis gitu. Apa itu ya? Dalam marketing mix di sini ada product, place, promotion, and price. Jadi kita udah ngomongin produk ya. Yang namanya di retail kita kan menjual produk yang sama dengan kualitas yang sama, so kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang kecuali ada sebuah brand yang menawarkan atau membujuk department store kita untuk mengeluarkan brand kita sendiri yang biasanya disebutnya white label gitu ya. Tapi itu jarang banget, Dan sebagai retail biasanya kita akan menjual produk-produk orang lain. Jadi kalau untuk mencari pembeda di dalam produk itu udah agak sulit di sini ya teman-teman. Gitu. Nah kalau kita mau ngomongin ke P yang satu lagi itu adalah place. Nah di sini mungkin kompetisi bisa kita mapping. Kalau dulu orang-orang dulu biasanya punya habit atau punya customer behavior itu belanjanya bulanan. Ya, gitu gajian, belanja ke supermarket besar, beli barang-barang untuk 1 bulan gitu. Nah itu sudah terjadi di masa lampau. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya sekarang pemain retail juga mulai masuk ke daerah-daerah yang gampang dijangkau. Contohnya kayak Alfamart, Indomart. Ya, mereka tidak perlu pergi ke membuka cabang di kota-kota yang jalan besar atau apa, nggak perlu. Bahkan setiap kompleks kan sudah ada Alfamart, Indomart. Ya, ini dianggap channel belanja yang lebih efektif. Satu, dari segi ongkos, biaya parkir dan segala macam itu dianggap lebih hemat. Yang kedua, biasanya ini akan menekan greedy-nya customer gitu. Jadi biasa mereka akan beli barang-barang yang mereka butuhkan saja kalau ke retail-retail yang kecil itu. Itu beda ya kalau kita belanjanya grocery yang bulanan itu bisa jadi kita belanjanya itu nafsu gitu, bisa beli ini, beli itu. Nah, kalau place di sini yang menjadi pembeda adalah seperti retail-retail kecil, Alfamart, Indomart, mereka menggunakan jejaring sehingga Alfamart, Indomart akan jadi top of mind retail yang ada di Indonesia. Nah ini adalah dari segi place. Kemungkinan kemudian yang berikutnya adalah dari segi price. Nah kalau price tadi, ya kita mau perang seperti apa? Wong barangnya sama, produknya sama, kualitasnya sama. Ya kalau nggak mainin promo ya apa? Gitu kan? Makanya tadi kalau kita ngomongin terkait dengan retail mana yang tidak main promo, tidak ada, hampir tidak ada. Ya karena memang biasanya yang diolah ya price. Nah biasanya outputnya dalam kegiatan marketing adalah sebuah booklet atau sebuah flyer, bahwasanya lagi ada promo dan yang lain gitu. Nah dan satu lagi adalah promotion, kembali lagi ke price gitu kan. Harganya udah nggak bisa diulik, persaingannya terlalu ketat gitu. Padahal di situ di price itu juga kita harus bisa mempertimbangkan ada cost operasional dan yang lainnya. Ini yang menjadi challenge-nya dari pemain-pemain retail, terutama yang di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas contoh industri retail yang cukup sukses di dunia. Apa saja?
Yang pertama adalah Zappos. Ya, Zappos ini sekarang sudah dibeli Amazon. Namun apa yang menjadi pembeda Zappos dengan retail-retail lainnya adalah mereka mendorong yang namanya customer centric. Kepuasan pelanggan adalah nomor satu. Jadi ada cerita dulu teman-teman. Di Zappos, CS itu, customer service itu bisa mengangkat telepon dari klien tuh hingga 6 jam. Mendengarkan keluhannya, mendengarkan ceritanya, sehingga customer ini merasa terpuaskan gitu ya, mendapatkan customer satisfying index yang cukup bagus gitu di Zappos. Ini yang mengakibatkan akhirnya experience itu tercipta. Jangan lupa teman-teman, experience itu meninggalkan memori ya. Nah, akhirnya word of mouth-nya jalan, bahwasannya pelayanan Zappos baik, dan orang-orang juga belanjanya akhirnya di Zappos. Bukan cuma untuk belanja lagi, tapi juga mereferalkan atau mengadvokasi orang-orang lainnya, teman-teman lainnya untuk belanja di Zappos. Karena apa? Bukan karena harga, bukan karena promotion, tapi karena apa? Karena pelayanannya terhadap customer. Gitu, ya. Berikutnya ada contoh lagi dari Amazon. Amazon sudah membeli Zappos saat ini, sama ya. Di sini Amazon adalah memberi empowerment kepada tim untuk membuat sebuah keputusan. Jadi mereka make sure bahwasannya semua tim yang ada di Amazon bisa mengambil keputusan dengan cepat. Jadi nggak ada lagi kalau marah-marah, misal di restoran kita marah-marah ya, kita pengen ketemu mana ini atasan kamu, mana manajer kamu gitu ya. Kenapa? Pada hakikatnya otak manusia berpikir adalah dia ingin ketemu dengan orang yang bisa memberikan keputusan secara langsung. Gitu. Di sini Amazon make sure untuk semua timnya bisa memberikan decision ya dengan rule, dengan SNK gitu, syarat ketentuan yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga setiap tim member dari Amazon bisa langsung memberikan keputusan tanpa harus menunggu. Mohon maaf Pak, tunggu ya, kami harus tanya manajer kami dulu. Tidak ya. Nah, itu yang menjadi pembedanya Amazon. Kemudian seperti yang kita ketahui juga di websitenya Amazon itu ya ada yang namanya recommendation engine, sehingga orang yang belanja sebelumnya akan diberikan rekomendasi untuk produk yang terasosiasi ataupun yang mirip dengan behaviornya. Kemudian ada yang namanya social recommendation. Jadi kalau setelah belanja diminta review akan dapat poin-poin tertentu sehingga orang akan mereview produk yang mereka bayar di Amazon. Bedanya kalau di Indonesia itu lebih sering yang di-review adalah sellernya bukan produknya. Tapi kalau di Amazon ya itu dua hal itu bisa berjalan beriringan tanpa meninggalkan sesuatu. Jadi ada social recommendation based on product, ada social recommendation based on services gitu. Nah itu yang akhirnya membuat Amazon makin gede seperti sekarang ya. Ditambah lagi dia juga melakukan membentuk experience ya, customer journey experience yang luar biasa buat customernya. Ada belanja online, belanja offline, dan ada hybrid dan dengan segala teknologi yang mereka punya. Dan yang terakhir adalah Tesco ya. Tesco ini pastinya pendekatan harga yang lebih murah dengan menjaga cost yang kompetitif atau dengan operational cost yang efisien. Jadi gimana caranya orang datangi ke Tesco dengan top of mind adalah Tesco adalah tempat belanja yang murah tanpa meninggalkan value-value services yang lainnya gitu. Gimana caranya Tesco tetap menjual produk yang murah ya, karena mungkin mereka belinya langsung satuan dalam gede atau memang ada deal-deal khusus dengan suppliernya atau juga dengan efisiensi cost dan lain-lain. Cuma dari beberapa contoh ini yang pengen saya share dan fokusin ke teman-teman adalah Zappos dan Amazon. Ya, mereka menjual produk yang sama, mereka menjual produk yang sama, kualitas yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Demikian sesi kali ini, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di next session. Ada semua di sini, don't forget to like and subscribe. Thank you.